Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Jumat 16 September 2022. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai dan menemani kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang tetap setia menyertai dan menemani kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini terambil dari kitab Pemazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, Tuhan itu Maha Tahu. Alkisah ada sepasang suami istri yang saling menyayangi dan mereka menyukai makanan olahan daging ayam. Sejak mereka pacaran, ketika keduanya makan di warung rumah makan, mereka selalu memilih menu ayam goreng, ayam kecap, soto ayam, selalu menjadi menu favorit mereka. Menariknya, sang istri pasti memilih bagian sayapnya, dan si suami mendapat bagian yaitu kepala. Hingga keduanya menjadi suami istri, tidak ada yang berubah dari menu andalan mereka. Keduanya menjalin hidup dalam susah dan senang hingga usia lanjut. Suatu ketika menjelang ulang tahun sang istri, suami berkata, "Istriku yang tercinta, besok adalah ulang tahunmu. Saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa, sesuatu yang kau sukai. Kau pasti senang menerima hadiahku." Sang istri menatap suaminya dengan mata berbinar. Betapa senang hatinya. Ia tak sabar menanti hari esok. Ia sangat penasaran dengan hadiah dari sang suami. Mungkinkah berlian atau aksesoris mahal lainnya? Saat tiba ulang tahun sang istri, ia menerima kado pemberian suaminya. Dengan gembira ia segera membuka kado itu. Namun melihat isi hadiah yang diterimanya, sang istri pun menangis terseduh-seduh. Suaminya kaget. Mengapa istri menangis? Ternyata hadiah yang diterima adalah paket ayam goreng sayap. Sang istri dengan sedih menyampaikan mengapa suaminya tidak memahaminya. Sesungguhnya sang istri tidak menyukai sayap. Ia memilih bagian itu bukan karena suka, tapi karena membiarkan suaminya menikmati yang terbaik. Sekian lama bersama, sang suami berpikir bahwa sayap ayam adalah makanan kesukaan sang istri. Sekian lama bersama, sang istri memakan bagian yang sebenarnya tidak disukainya, tapi ia memilih karena cintanya pada sang suami. Ternyata orang-orang terdekat kita sekalipun belum tentu mengenal dan memahami diri yang sebenarnya. Memang tidak seorang pun di dunia ini yang sungguh-sungguh mengenal kita. Sahabat, keluarga, orang tua, saudara, bahkan pasangan sekalipun, mereka memang tahu banyak hal tentang kita, tapi mereka tidak mengenal keseluruhan hidup kita. Daud, raja Israel yang hebat itu, mengakui bahwa sebagai raja, ia tidak dapat mengetahui pikiran setiap rakyatnya. Juga tidak seorang pun di Israel yang tahu pikiran Daud sebagai raja. Bahkan terhadap diri sendiri, ternyata kita punya keterbatasan untuk mengenal diri sendiri. Tapi Tuhan yang menciptakan kita kenal betul dan tahu semua hal tentang kita. Sebab Tuhan itu adalah Maha Tahu. Tuhan itu Maha Tahu adalah tema yang menjadi renungan kita pada saat ini. Mazmur 139 menegaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Hadir, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Tahu artinya Tuhan mengetahui segala hal, karena Tuhan berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Masa lalu, masa kini, masa depan, Tuhan mengetahuinya. Dalam teks ini Tuhan yang Maha Tahu itu digambarkan melalui kata-kata kerja. Tuhan menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, dan bahkan Tuhan menaruh tangannya ke atas Daud.
Apapun yang Daud kerjakan, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, bahkan hal-hal yang masih tersembunyi dalam pikiran, juga hal-hal yang belum diucapkan oleh mulut, Tuhan sudah tahu. Daud sungguh takjub. Rencana Tuhan tidak bisa diramal, karya Tuhan tidak bisa diduga, berkat Tuhan tidak bisa dihitung. Terlalu ajaib, terlalu tinggi, terlalu luar biasa, hebat Tuhan itu. Itu menjadi pengakuan oleh Daud. Tuhan mengetahui semua pikiran, motivasi, keinginan, dan ketakutan dalam hati kita, juga kebiasaan dan perilaku dari hidup kita. Tuhan tahu seluruh hidup kita, tantangan dan pergumulan kita, kegelisahan dan ketakutan kita, rencana dan harapan kita, kekecewaan dan kegembiraan kita. Tuhan bukan sekedar tahu, tapi Tuhan juga peduli dan mengerti. Oleh karena itu, situasi kehidupan kita tidak menentu. Tuhan menolong kita. Masa depan yang suram, Tuhan menyertai kita. Ujung jalannya yang tidak kita ketahui, Tuhan membimbing kita. Bahkan saat kita tak sanggup lagi, Tuhan mampu menggendong kita. Jika kehidupan kita secara total berada dalam pengawasan Tuhan, seluruh keberadaan hidup kita, dari yang nampak sampai yang tersembunyi, terbuka di hadapan Allah, maka Allah sangat mengharapkan kejujuran dan keterbukaan kita di hadapannya. Dalam keberadaan hidup Daud, ia terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, dan Daud meminta agar Tuhan menyelidiki dirinya dan menguji kesetiaannya. Kita pun mesti jujur dalam hubungan dengan sesama kita. Kadang suami berpikir, asalkan istri tidak tahu, maka pasti aman. Atau ibu berkata kepadanya, anaknya, awas jangan sampai bapakmu tahu. Murid berusaha agar guru tidak tahu saat si murid bolos sekolah. Kita dapat bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Jika kita menyadari kemahatauan Allah, maka kita akan hidup sebagai anak-anaknya yang setia, jujur, dan takut akan Tuhan. Tuhan mengenal kita lebih dalam. Bahkan apa yang belum atau tidak kita tahu dalam hidup kita, maka jalani hidup kita juga dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan merasa diri paling benar, paling suci, paling hebat menurut ukuran kita. Hiduplah dalam perkenanan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di pagi hari ini. Tuhan sungguh mengetahui bagaimana keberadaan hidup kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, agar kehidupan kami ya Tuhan tetap seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhan tetap memberikan rezeki bagi kami Bapa. Berikan kesehatan bagi kami. Berikan kepada kami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak kami. Ini doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda.